Nah saya nggak bisa membayangkan kalau hutan ini hilang di tanah mereka jadi apa gitu. Karena betapa pentingnya hutan itu, mereka itu sampai membiayai anak-anak mereka itu sampai sekolah ke jenjang tinggi itu hanya karena hasil dari hutan. Karena beberapa tahun sebelumnya saya sempat ke Morowali, masih indah gitu, tapi sekarang udah hancur-hancuran. Ya. Pemerintah juga harus punya mental bahwa tugasnya itu yang memakmurkan masyarakat. Jadi halo, selamat pagi teman-teman, sahabat Walhi. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik ya, meskipun puasa ya. Karena ini masih pagi, tentunya juga masih segar gitu ya. Nanti mulai agak-agak low baterai gitu, jam-jam 12 ke atas. Tapi saya berharap semua teman-teman menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan lancar dan dengan bahagia. Amin. Teman-teman, ya amin. Pagi hari ini kita berada di Bandung ya. Terdengar sangat alami sekali gitu ya Bang ya. Dan hutannya masih cukup bagus. Dan ini juga podcast hari ini masih dalam rangka Hari Hutan Internasional, dan tetap kita berada di podcast obrolan penting tapi santai. Jadi kita santai nih Bang. Nyanyi lagu santai dong. Nyanyi lagu santai. Oke teman-teman, saya nggak sendiri. Pagi ini saya ditemani oleh Bang Palo. Halo. Sehat Bang? Sahabat Walhi, sehat. Puasa Bang? Stabil ya, puasa. Baru setengah hari. Oke. Iya, Bang, kita mulai aja nih. Kita mau ngobrolin soal hutan ya. Gue tahu lu tuh terpapar banyak lah dengan isu-isu hutan gitu ya. Dan lu tahu banget bahwa semakin kesini gitu ya, hutan kita itu semakin hilang, menipis gitu ya. Dan gimana sih menurut lu, pandangan lu gitu ya terkait dengan kondisi hutan Indonesia saat ini? Ya kalau pandangan saya ini udah warning banget ya buat masyarakat Indonesia, bahwa memang hutan kita ini makin kesininya itu eksploitasinya makin berlebihan gitu kan. Harusnya ada solusi lah dari pemerintah sebagai penguasa yang ya menurut saya sih harus ada solusi bahwa penipisan hutan ini jangan berkelanjutan terus gitu kan. Karena saya sempat di hutan bareng kawan-kawan Walhi sama aktivis lingkungan lain, karena betapa pentingnya hutan itu, mereka itu sampai membiayai anak-anak mereka itu sampai sekolah ke jenjang tinggi itu hanya karena hasil dari hutan gitu. Bayangin ketika hutan itu hilang, ya mereka mau gimana gitu. Kemarin sempat lama di sana dan baru sadar bahwa ternyata hutan itu sangat penting banget untuk kita. Memang penting banget. Dan memang harus teman-teman dari segala aspek gitu tuh harus mulai bergerak untuk ya penipisan hutan ini gitu. Gue mau memperdalam nih, semua orang harus bergerak gitu ya. Bukan hanya aktivis lingkungan. Bukan hanya warga yang hidup di sekitar kawasan hutan. Tetapi juga musisi. Nah, lu mungkin bisa cerita Bang, gimana sih pengalaman lu sebagai musisi gitu ya, menyampaikan pesan bahwa penting banget nih nyelamatin hutan. Karena memang harfiahnya tugasnya musisi itu harus mengingatkan orang gitu kan, dengan karya-karyanya gitu. Nah, saya memilih jadi musisi karena saya ada di jalur itu. Kalau saya jadi aktivis, mungkin saya udah ikut berjuang sama Walhi dan teman-teman lainnya gitu. Tapi memang satu cara yang memang menurut masuk akal ya, bikin karya mengingatkan orang tentang bahwa hutan itu sangat penting dengan kita di lirik-lirik lagu itu. Ya kemarin itu banyak, jujur aja pengalaman banyak itu ya di hutan Kalimantan gitu kan. Saya banyak kolaborasi sama seniman di sana, terus menggali lebih dalam spirit mereka tentang hutan, bahwa hutan itu adalah ibu mereka gitu. Nah, hal-hal itu yang saya angkat ke jadi karya, itu pesan yang sangat menyentuh banget bahwa hutan itu adalah ibu kami gitu. Nah itu yang memang sebagai musisi
itu yang saya angkat untuk menyanyikan lagu ini untuk ke masyarakat luas biar mereka ngerti bahwa hutan itu sangat penting untuk kita. Kan lu ngelihat langsung nih ya Bang ya, hutan di Kalimantan, terus ngobrol sama masyarakat. Sering sekali kan sebenarnya pemerintah itu bilang bahwa masyarakat di sekitar hutan itu tidak mampu mengelola hutannya, nggak mampu ngejaga hutannya, dan miskin gitu ya. Daripada itu nggak produktif gitu, mending dikasih ke korporasi. Nah menurut lu benar nggak Bang? Nah, nggak salah. Kalau Walhi bilangnya kan pasti orang, iya lu kan Walhi, pasti lu bilang itu salah. Nah gue mau nanya nih Bang. Siapa yang bilang? Gue lihat langsung di sana bahwa mereka itu sangat makmur dengan hasil hutan mereka gitu. Mereka punya penggiling padi sendiri loh. Oke. Hasil dari hutan. Terus menyekolahkan anak mereka sampai ke jenjang tinggi hasil dari hutan gitu. Ya saya lihat langsung. Terus di sana saya sama Estu almarhum. Sana kita kaget gitu. Apa yang kita butuhin selalu ada. Kita kurang genset nih ini segala macam. Tenang Bang, ada Bang. Nah. Semakmur ini teman-teman di sini nih. Bayangin kalau hutan itu hilang, ya pekerjaan mereka apa gitu. Betul. Dan ada orang tua yang udah uzur gitu, tetap ke hutan. Karena memang dia suka berkebun dan lain-lain. Nah saya nggak bisa membayangkan kalau hutan ini hilang di tanah mereka jadi apa gitu. Mati dengan tua, mati tua dengan sendirinya, tidak melakukan apa-apa gitu. Saya lihat langsung bahwa mereka makmur sih dengan hasil hutan gitu. Makanya bahwa mereka percaya bahwa hutan itu ibu mereka, ya itu benar. Ya. Artinya yang mereka butuhkan itu adalah pemerintah tuh sebenarnya harus mengakui bahwa mereka itu bisa sejahtera gitu ya dengan hutan yang bagus gitu ya. Di banyak kasus misalnya masyarakat itu justru semakin miskin ketika ada perusahaan yang masuk gitu ya Bang ya. Lu cerita dong kampung lu Bang. Nih Sulawesi Tengah nih Bang. Sekarang lagi diekspansi besar-besaran sama nikel gitu ya, sama sawit tuh hutannya. Sekarang penyumbang deforestasi paling besar di Indonesia itu adalah nikel. Wow. Gitu. Ya, saya pertama kali tergerak untuk membuat solo project saya itu karena memang kegelisahan saya lihat tanah saya yang di Palu ya. Maksudnya di Teluk Palu itu, di Gunung Kiri itu ada tambang batu, galian C ya. Di gunung kanannya ada tambang emas. Dulu saya masih ingat setiap mau ke pantai itu jalanan itu indah banget gitu kan. Akhirnya itu 10 tahun lalu saya balik ke kampung, terus lihat ini kok udah makin mengada-ngada nih ininya nih apa namanya galian C-nya ini nih udah parah nih. Masih sebatas galian C dulu saya tuh. Akhirnya buatlah satu proyek yang memang mengingatkan teman-teman bahwa negeri kita ini terancam loh. Kalau kita biarin, ya ntar sunset dari barat itu nanti kelihatan loh. Kok sunset? Apa? Sunset benar sunset. Sunset dari barat itu kelihatan karena gunung kita udah dipangkas abis gitu. Nah, gue harus ingatin orang gitu. Dan memang waktu beberapa bulan lalu jalan ke Morowali, ya memang. Karena beberapa tahun sebelumnya saya sempat ke Morowali, masih indah gitu, tapi sekarang udah hancur-hancuran ya. Dan petinggi-petinggi Sulawesi Tengah itu nggak bisa ngapa-ngapain di sana gitu. Yang gue lihatnya seperti itu sih. Iya, karena setirnya nasional ya. Ya kita nggak bisa lawan sistem lah mungkin ya. Ya dilema juga sih sebenarnya, ya mau gimana ya. Ya memang harus. Kalau saya sebagai musisi, saya harus ingatin terus nih. Harusnya kita semua bergerak. Harusnya kita semua dari segala kalangan. Dari rumah juga saya harus ingatin ke anak-anak gua gitu. Pokoknya simpelnya hal yang baik kita lakuin, pasti yang kita dapatnya baik juga. Merusak itu nggak baik. Benar-benar. Dan karena kesadaran itu ya Bang ya, terus kemudian kita terhubung gitu ya Walhi. Iya, betul. Bang Palo, dan kita punya kampanye bareng ya, Rimba Terakhir. Ya. Lu bisa ceritain nggak gimana tuh?
Nah, pertama kali rimba terakhir itu gua tahu waktu gua diundang ke Sulawesi Tengah. Dulu namanya Hutan Terakhir kalau nggak salah ya. Hutan Terakhir, terus gua diundang ke sana, ketemu Mas Dinan yang super tampan, cakep. Iya, Mas Dinan. Mas Dinan ada di depan kita. Atas jasa beliau lah gua bisa berhubungan sama Wali, terkonek. Dari Hutan Terakhir itu akhirnya berkembang jadi Rimba Terakhir. Aku dimasukin ke program itu sebagai musisi bersama kawan-kawan seniman lain kayak Mbak Dima, apa lagi ya, itu banyak lah pokoknya. Ya untuk menjalankan program ini ya kita harus berbuat sesuatu kan, dengan terjun langsung ke hutan gitu. Ya itu di Kalimantan kemarin. Terus kemarin di Kalimantan itu ya saya buat juga program vlog saya sendiri, namanya Paradise Soldier gitu. Ya menarik sih. Rimba Terakhir saya rasa konsep yang sangat keren untuk menyuarakan bahwa hutan kita itu sudah mulai terancam gitu. Apa nih Bang yang harapkan untuk kampanye Rimba Terakhir gitu? Atau mungkin tadi lu kebayang Paradise Soldier. Ya. Apa sih maksudnya yang lu bayangkan sehingga vlog itu ada? Terus apa sih sebenarnya yang lu bayangkan untuk kampanye bersama, kampanye besar Rimba Terakhir ini? Ya, kenapa gue buat Paradise Soldier? Karena itu mungkin lebih ringan gitu kan. Kalau yang agak berat-berat kadang-kadang masyarakat susah cerna gitu kan. Jadi kita harus butuh kampanye yang memang ringan, gampang diterima. Ya saya berharap kampanye kita seperti itu, kampanye Rimba Terakhir. Cukup dengan simple aja orang udah orang udah ngerti dan paham gitu. Saya mengharapkan itu aja. Jangan rumit deh gitu. Gampang-gampang aja gitu. Ya benar. Oke, ini yang terakhir nih Bang. Apa sih harapan lu Bang sebagai musisi untuk pemerintah gitu ya, dan untuk pengambil kebijakan lah ya secara umumnya, agar hutan-hutan tersisa kita itu enggak lagi berubah menjadi konsesi pertambangan misalnya, konsesi perkebunan gitu. Apa yang Palo harapkan untuk penyelamatan hutan tersisa kita? Ya, saya rasa sih pemerintah harus punya solusi ya, tepatnya ya. Dan harus terkoneksi sama teman-teman pecinta lingkungan mungkin ya. Lebih didalamin lagi gitu. Ada suara apa itu? Ya, pemerintah juga harus punya mental bahwa tugasnya itu yang memakmurkan masyarakat. Jadi mereka harus utamain itu gitu kan. Demi kesejahteraan masyarakat, saya harus melakukan apapun untuk masyarakat gitu. Ya mental itu yang perlu, mental seorang pemimpin itu yang kita butuhkan gitu. Betul. Ya, dan harus punya solusi yang baik untuk masyarakat. Makasih Bang Palo. Semoga apa yang Bang Palo harapkan gitu bisa terwujud ke depan gitu, dan ada kebijakan untuk melindungi hutan yang lebih kuat lagi gitu ya, yang lebih implementatif lagi ya, meskipun kami harus bilang pasca pemilu ini gitu ya. Aduh, harapan untuk adanya kebijakan itu masih ada dari semua masyarakat gitu ya, dari apalagi masyarakat yang berada di kampung-kampung, dari para seniman gitu ya. Tetapi kita tetap terus mempertahankan keyakinan kita bahwa kita harus terus berjuang mempertahankan hutan tersisa, karena hutan tersisa itu adalah bagian kehidupan kita. Kalau hutan hilang, kehidupan kita juga hilang. Betul. Gitu ya, kehidupan kita juga hilang. Akan semakin banyak bencana yang datang gitu ya, perubahan iklim akan semakin parah. Teman-teman semua pasti ngerasain gitu ya, bagaimana iklim kita berubah secara drastis, bagaimana bencana banjir longsor terjadi di mana-mana. Beberapa hari ini Demak ya, berita di Demak banjir besar-besaran, dan itu semua adalah akibat dari salah urusnya sumber-sumber kehidupan kita, sehingga kita butuh teman-teman gerakan bersama untuk menyuarakan sebenarnya
apa yang kita kehendaki dalam konteks penyelamatan hutan, penyelamatan lingkungan, dan penyelamatan bumi kita, serta penyelamatan kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi Bang Paloh. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di opsi episode berikutnya. Salam adil dan lestari. Lestari.